Assalamualaikum Bu Ferry. Waalaikumsalam Bu Devi. Selamat sore. Selamat sore. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Ferry. Bu Ferry kan hari ini mau melaksanakan coaching. Jadi izinkan saya untuk melihat ya Bu, untuk supervisi apa yang sudah Ibu lakukan dari awal sampai dengan akhir. Mohon izin Bu Ferry, saya ingin menyampaikan rubrik penilaiannya. Kemudian Bu Ferry, ini nanti ada sebelum supervisi apa yang perlu Ibu sampaikan. Nah seperti ini ya Bu Ferry ya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum coaching bisa disampaikan ya Bu Ferry ya. Ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya Bu Ferry ya. Kira-kira nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan sama Bu Ferry untuk hari ini, untuk coaching hari ini? Yang pertama itu adalah yang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot Ya, itu kemudian yang kedua adalah menggunakan bukan yang hadir sepenuhnya. oh hadir sepenuhnya. Ya, saya fokus gitu. Berarti ada dua hal kompetensi ya, jadi mendengarkan sepenuhnya sama pertanyaan berbobot. Baik, nanti bagaimana nanti apa namanya yang Ibu inginkan nanti setelah observasi nanti? Yang Apa yang perlu diamati? Oh iya, yang paling perlu saya butuhkan masukan itu adalah saat nanti saya menyampaikan pertanyaan berbobot di karena menurut saya itu yang paling kurang di situ. Baik, pertanyaan berbobot ya. Baik. Lalu kira-kira harapan dari observasi yang akan dilakukan bersama nanti itu apa Bu Ferry? Ya harapannya setelah nanti Bu Devi observasi saya itu nanti ada peningkatan dalam saya melakukan coaching atau saya sebagai coach itu saya bisa lebih maksimal menggali potensi dari diri saya. Dari Bu Ferry, nanti mohon izin saya mendampingi ya Bu Ferry ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan dari Bu Ferry bisa tercapai dan coachnya juga mendapatkan pelayanan yang maksimal juga. Begitu Bu Ferry, sudah siap? Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Ferry. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya ikut senang ini. Kira-kira ini apa yang membawa Bu Siti ini sore-sore ingin bertemu dengan saya? Mungkin ada yang ingin Bu Siti ceritakan atau sampaikan ke saya? Iya, ini Bu Ferry. Ini loh Bu, saya ini kan dapat tugas belajarnya di kelas 3. Jumlah anaknya satu kelas ada beberapa banyak laki-lakinya ini. Yang jadi masalah saya itu ada anak ini ya. Menurut saya kok kemajuan perkembangannya itu kok berbeda jauh dengan temannya. Jadi tertinggalnya itu kok agak jauh dari teman-temannya. Ada 4 anak dari jadi saya itu agak kerepotan ini. Bagaimana ini cara mengatasi ke 4 anak ini? Ya, ada yang lumayan parah menurut saya. Jadi untuk baca tulis saja belum bisa dari padahal sudah kelas 3 lah. Yang 3 ini sudah mending, bacanya sudah bisa, tapi tulisnya itu masih kurang. Saya jadinya gimana ini buat memajukan mereka itu loh, biar ya jangan jauh-jauh lah tertinggal dengan temannya itu. Baik, dari yang Bu Siti sampaikan tadi perlu saya garis bawahi karena ini ada anak-anaknya Bu Siti, muridnya Bu Siti itu kurang lebih 4 anak yang perkembangannya itu menurut Bu Siti tidak sesuai dengan anak-anak yang lain, gitu ya Bu Siti. Terutama dalam hal membaca dan menulis karena mungkin menurut pandangan Bu Siti sudah kelas 3 tapi kok baca tulisnya belum lancar gitu ya Bu Siti ya. Nah kira-kira ini nanti setelah pembicaraan kita sore hari ini nanti apa yang Bu Siti ingin dapatkan ini nanti? Saya pengen
anak-anak yang keempat itu loh, jadi bisa saya tangani dengan benar sehingga mereka bisa memanfaatkan, bisa mengoptimalkan kemampuan yang mereka punya. Baik, sehingga bisa dioptimalkan begitu ya. Betul sekali. Sekarang seberapa penting sebenarnya hal ini menurut Bu Siti terkait bagaimana anak-anak ini bisa perkembangannya bisa optimal? Menurut saya itu penting sekali berarti kalau dari kelas 3 sekarang itu kan nanti harus waktu kelas 4, 5, 6 itu kan kemampuan baca tulis itu dasar sekali. Kalau mereka yang itu yang dasarnya saja belum bisa, bagaimana dia bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau itu fondasinya jadi penting sekali menurut saya. Baik, sangat penting ya Bu Siti ya. Nah kira-kira ini nanti apa manfaat yang bisa didapat dari tujuan ini tadi? Jadi nanti kalau anak-anak itu bisa tertangani dengan baik, pastinya mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin tidak seperti standar temannya, tapi tidak terlalu beda jauh. Jadi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan biasanya itu gini loh, Ferry. Kalau saya amati untuk anak yang memiliki kekurangan seperti itu kan karena dia agak terhambat gitu kan, dia sendiri merasa dirinya terus agak minder sama teman-temannya. Temannya pun agak kurang gimana ya, temannya itu agak kurang welcome gitu lah. Jadinya kan kasihan mereka kalau nanti dengan keadaan yang seperti itu terus nanti takutnya dalam pembelajaran dia merasa minder, terus tertekan dengan mungkin perlakuan temannya yang kurang pas. Nah itu kan nanti jadi malah menghambat perkembangan mereka. Itu loh. Baik, jadi secara tidak langsung ya Bu Siti ini menurut Bu Siti bahwa nanti kekurangannya anak-anak ini tadi juga bisa menimbulkan hambatan atau permasalahan yang lain. Jadi pada dirinya anak itu ya Bu Siti, seperti tadi yang Bu Siti sampaikan, anak itu menjadi minder karena merasa kok tidak sama dengan teman-teman sebayanya begitu ya Bu Siti. Nah ini kira-kira ini nanti yang menurut Bu Siti apa ukuran keberhasilannya kalau Bu Siti sudah berhasil untuk mengoptimalkan kemampuan anak-anak ini? Apa yang bisa Bu Siti lihat nanti? Kalau yang paling awal itu kayaknya mereka harus bisa baca tulis yang lancar gitu ya Bu Devi. Baca tulis lancar dalam artian mereka sudah bisa memahami apa yang mereka baca, walaupun untuk kalimat-kalimat sederhana, tapi mereka sudah bisa menangkap dari bacaan yang mereka baca itu. Baik, berarti kalau menurut ini yang saya terima ya Bu Siti, berarti anak itu bisa memahami bacaan betul ya, bisa menangkap atau memahami apa yang diceritakan, apa yang disampaikan, informasi apa yang ada dalam bacaan itu, gitu ya Bu Siti. Nah, sekarang ini kalau saya bertanya ini, kalau dari hasil pengamatan Bu Siti ini, anak-anak tadi sebagai Bu Siti sebagai guru ini, kira-kira keempat anak ini nanti kalau diukur skala ini 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa Bu Siti? Kalau saat ini untuk membaca mungkin masih di berapa ya? 5 mungkin. Tapi untuk menulisnya itu masih rendah lagi, 3 mungkin. Berarti baca itu sudah di level 5, tetapi menulisnya di level 3 ini ya. Nah ini kira-kira ini Bu Siti, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira dari keempat murid ini tadi ada enggak itu potensi yang lain yang dimiliki oleh anak-anak ini tadi? Tadi kan menurut Bu Siti anak ini baca dan menulisnya kurang. Nah kira-kira apa ini potensi yang dimiliki oleh anak ini kira-kira? Sebenarnya masing-masing dari 4 anak ini memang unik ya Bu ya. Ada satu anak yang untuk membaca nulisnya itu paling rendah gitu ya di kelas, tapi dia itu pintar bercerita. Dia itu berani saat pembelajaran pagi itu dia bercerita, walaupun dengan imajinasinya dia sendiri, tapi dia bisa bercerita. Kemudian yang satu lagi itu
menyanyi, dia pintar sekali untuk menyanyi. Kalau yang dua ini masih belum ketemu apa yang mereka apa ya, kelebihan dari mereka. Baik, ini menarik sekali ya Bu Siti. Dari 4 anak itu yang satu pintar bercerita, yang satu pintar bernyanyi. Nah, masalahnya yang 2 anak ini tadi yang Bu Siti belum menemukan ya, kira-kira potensinya apa dari kedua anak ini tadi. Nah, ini apakah dari pengamatan Bu Siti ini keseharian, kira-kira dari 2 anak ini yang menurut Bu Siti tadi belum ketemu potensinya, kira-kira apa yang mereka sukai, hal apa yang mereka minati dalam keseharian Bu Siti amati dalam proses pembelajaran. 2 anak ini memang kayak suka menggambar, begitu ya, suka menggambar. Cuma mungkin karena terlatih ya, jadi gambarnya masih suka keenaknya sendiri, dan di mana tempatnya itu maksudnya ditulis catatan aja digambar-gambari gitu Bu Ferry, karena gambarnya masih belum, secara bentuk itu masih belum rapi lah. Cuman sudah bisa menggambarkan cerita loh Bu, menurut pengamatannya Bu Siti, dari yang dia gambar itu apakah asal menggambar atau saat Bu Siti melihat sekilas, oh ini sudah gambar ini bercerita, ini sudah bisa menunjukkan. Oh, masih ke benda-benda itu. Jadi apa yang dia lihat dia gambar, atau film yang dia lihat dia gambar, tapi masih perpotong. Jadi belum menggambar berbentuk apa ya, kayak komik gitu, belum. Masih dia sepotong, makanya dia lihat tokoh kartun gitu lah. Tokohnya saja yang dia gambar. Masih belum apa ya, pemeran pendukung-pendukungnya itu belum terbentuk cerita. Baik, berarti dia yang melihat itu berarti bagian-bagian pentingnya sudah ada ya Bu Siti ya. Berarti kan tinggal mengembangkan mungkin bagaimana tokoh-tokoh ini atau benda itu, bagaimana dia bisa dibahasakan begitu ya, kurang lebih seperti apa yang disampaikan Bu Siti ini tadi. Nah, kira-kira sekarang kalau dari potensi anak kan sudah, kira-kira ini dari Bu Siti sendiri, apa ini kekuatan dari Bu Siti atau potensi dari Bu Siti yang bisa dihadapi dalam untuk mencapai tujuan ini nanti? Ya, kalau saya masih masih mempunyai semangat lah untuk terus mengembangkan mereka, terutama hal yang pokok tadi itu dari baca cerita itu, saya masih ingin terus mengembangkannya itu, dan insya Allah kesabarannya masih ada stoknya gitu. Masih ada stok kesabaran. Iya. Ini kira-kira ini apa yang sudah Bu Siti pernah lakukan ini untuk 4 anak ini tadi? Jadi kan Bu Siti tahu masalahnya tadi ya. Iya. Kalau yang ini sebenarnya dari yang 3 tadi itu masih belum lancar, 4 ya sebenarnya, 4 yang belum lancar menulis. Nah, jadi yang belum lancar menulis ini sudah saya ada tambahan sedikit sih. Maksudnya kalau dia kesulitan menulisnya, dia pasti manggil saya atau mendekati saya untuk mengajari menulisnya saat pembelajaran itu dari. Kalau yang satunya lagi itu untuk membaca, memang saya sudah mengadakan bimbingan untuk dia. Jadi pada waktu ada kesempatan, setiap hari pasti saya akan meluangkan waktu saya untuk memberi tambahan membaca untuk mereka. Baik, kira-kira ini dari Bu Siti ini dari tadi kan melihat potensi dari anaknya, kemudian dari potensinya Bu Siti. Kira-kira ini Bu Siti mungkin ada gambaran yang bisa dilakukan lagi. Kira-kira apa gitu angan-angannya dari Bu Siti? Angan-angannya yang nanti ingin saya lakukan masih melanjutkan yang tadi ya, dia memberikan tambahan jam pembelajaran buat mereka khusus untuk belajar tulis, sama mungkin saya perlu merancang pembelajaran yang diferensiasi dulu ya. Jadi nanti mereka biar tidak tertekan dengan beban pengajaran, jadi mereka punya target sendiri, target yang tentunya sudah sesuai tujuan, cuma mungkin lebih sederhana tujuannya, dan mereka kalau lebih sederhana mungkin akan lebih bisa untuk mencapai tujuan itu, tidak merasa terbebani, tidak tertekan. Jadi kalau dia
menikmati pembelajarannya mungkin dengan bertambahnya waktu dan dengan latihan yang terus-menerus insya Allah bisa. Menurut saya seperti itu. Baik. Nah kira-kira ini nanti apa hambatan yang selama ini Bu Siti apa namanya yang terjadi itu saat Bu Siti ini membimbing anak-anak ini tadi? Kalau membimbing itu ada masalah waktu, jadi karena waktu di sekolahan juga terbatas, banyak kegiatan, akhirnya saya hanya bisa meluangkan berapa persen dari waktu saya itu untuk mempelajari mereka. Kemudian lagi gini Bu, kalau saya amati dari orang tua mereka itu memang kurang terlalu peduli gitu ya. Mungkin kurang perhatiannya, mungkin ya saya tahu mereka sibuk untuk mencari nafkah, jadi mungkin untuk memberi perhatian ke masalah ini agak kurang. Begitu. Nah dari dua hal ini tadi kan Bu Siti menyampaikan satu waktu, berarti kan dari Bu Siti sendiri ya. Yang kedua adalah dari orang tua yang menurut Bu Siti itu kurang perhatian terhadap perkembangan anak lah. Namanya begitu ya Bu Siti ya. Kira-kira ini apa solusinya menurut Bu Siti dari dua hambatan ini tadi? Dari masalah saya sendiri waktu, berarti saya harus mengatur ulang di jadwal saya. Ya memang jadwalnya sudah ada, tapi mungkin harus meluangkan waktu, mungkin di setelah pembelajaran anak-anak pulang saya tidak ada kegiatan, jadi saya harus meluangkan waktu untuk itu. Kemudian kalau yang ke orang tua, kayaknya saya perlu memanggil orang tua ya, melakukan pertemuan dengan orang tua anak-anak tersebut. Ya baik, itu solusi dari Bu Siti ya. Nah ini dari rencana Bu Siti ini tadi yang untuk mencapai tujuan tadi kan Bu Siti mengungkapkan juga mau memberikan tambahan tetap ya, Bu Siti tetap memberikan tambahan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah kira-kira ini mana ini yang akan menjadi prioritas dari Bu Siti? Kayaknya yang harus tetap rutin itu dia harus melakukan tambahan pembelajaran dulu dari agar mereka baca tulisnya lancar gitu. Kalau itu nanti sesudah itu kayaknya bisa lah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Nah kira-kira ini ada nggak ini strategi yang lain dalam memberikan tambahan? Mungkin kan kemarin sudah dievaluasi nih dari Bu Siti ini. Kira-kira ada nggak nantinya strategi dalam proses memberikan tambahan pelajaran ini agar tercapai ini tujuan atau harapannya Bu Siti terhadap anak-anak ini tadi? Iya, kayaknya kok saya jadi berpikiran gini Bu ya. Biasanya dalam pembelajaran itu kan ada anak yang cepat ya, cepat selesai mengerjakan tugas, mungkin dia bisa membantu saya untuk mengajari anak-anak yang kurang dalam baca tulis itu. Kalau anak-anak mungkin kayak di kelas 3 itu ya mengajari baca kayaknya bisa meminta bantuan anak-anak untuk mengajari teman-temannya dengan baca tulis. Baik, berarti seperti itu kan sebaya begitu ya Bu Siti ya. Baik, menarik sekali ya ini ya. Nah kira-kira ini Bu Siti nanti butuh berapa lama ini untuk mengajarkan anak-anak ini untuk memberikan tambahan pelajaran ini? Baik, 2 minggu sampai 1 bulanan ya Bu Siti. Kira-kira Bu Siti mau memulainya kapan ini? Mungkin ini pekan depan. Baik, pekan depan. Kira-kira Bu Siti adakah perlu memerlukan bantuan atau memerlukan hal lain lagi selain dengan anak-anak ini tadi? Kayaknya nanti saya juga perlu perlu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sini, perlu kelas 1, kelas 2, mungkin nanti saya juga harus mencari atau bertanya tentang mungkin ada strategi lain selain yang sudah saya coba, yang akan saya coba itu. Baik. Begini sekarang kira-kira ini
tadi kan sudah mengatasi gangguan, sudah. Kemudian tadi jangka waktunya kan agak panjang. Tadi yang Bu Siti sampaikan kurang lebih 2 minggu. Sedangkan tadi Bu Siti kan ada masalah dengan waktu ini. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu Siti ini bisa mengatasi ini? Iya, kalau siang maksudnya setelah jam masuk jam 7 itu sampai pulang itu kayaknya padat, dan kalau siang itu kayaknya anak-anak juga sudah konsentrasinya sudah agak kebuyar gitu ya. Apa mungkin saya bisa menambahi jam pelajaran di pagi hari aja ya Bu Ferry ya, jadi dimasukkan setengah 7 mereka masih fresh, nanti saya coba menghubungi orang tua jadi anak-anak bisa datang cepat terus bisa diajari. Nah, luar biasa sekali ya Bu Siti ya. Nah, kemudian ini tadi mau dilakukan berarti setelah minggu ini ya Bu Siti Pekan ya? depan, ya. Nah, mulainya pekan depan. Nah, kira-kira sekarang ini nanti menurut Bu Siti ini siapa yang bisa membantu Bu Siti untuk menjaga komitmen ini tadi? Pasti teman sejawat ya. Kalau teman kan biasanya kita setiap hari ketemu, jadi mungkin nanti kalau saya lupa atau ada apa itu bisa mengingatkan saya. Nah, baik, terima kasih Bu Siti. Sebelum coaching ini saya akhiri, kira-kira apa yang Bu Siti dapatkan dari setelah kita melakukan coaching sore hari ini tadi? Iya, alhamdulillah hari ini saya sudah ada gambaran apa-apa saja yang nanti akan saya lakukan. Jadi nanti urutannya apa dulu, nanti saya coba, dan juga step pertama nanti dilanjutkan ke step-step berikutnya. Alhamdulillah hari ini saya lega gitu, ada solusi dari permasalahan saya ini. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini menegaskan kembali. Nah, ini kira-kira ini prioritas yang akan Bu Siti lakukan ini apa terlebih dahulu ini maknanya? Iya, nanti saya akan memberikan tambahan baca tulis di jam pagi saja. Itu yang akan saya gabungkan. Itu yang akan diprioritaskan ya Bu Siti. Oke. Baik, terima kasih ini Bu Siti sudah berkenan, sudah bersedia untuk sharing bersama saya ini. Kemudian saya akan menunggu hasilnya, hasil perkembangannya untuk 4 anak ini nanti tolong saya dikabari bagaimana proses pembelajaran untuk 4 anak ini nanti. Itu ya Bu Siti, semoga berhasil dan pastinya ada perkembangan untuk anak. Itu ya Bu Siti, terima kasih, selamat sore. Terima kasih juga dari atas bantuannya. Ferry, gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Senang, Devi, senang karena Ya. bisa membantu teman dalam menyelesaikan masalah dari mengenali potensinya. Luar biasa Bu Ferry ini ya. Tadi saya speechless Bu. Istilahnya apa yang Ibu tanyakan itu sudah sangat luar biasa, itu membantu lah ya tadi ya. Tadi kan kompetensi yang diinginkan oleh Bu Ferry tadi kan memperhatikan penuh ya sama perhatian penuh sama pertanyaan berbobot. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan juga sangat luar biasa sehingga bisa memantik Oci untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang ini saya tanya nih, performanya panjenengan tadi ya dari kompetensi apa yang jenengan tadi itu gimana penilainya bagaimana? Kalau saya merasa ini tadi ya Bu Devi ya, karena sudah kemarin sudah berlatih ini menjadi coach maupun coachee, sehingga sebenarnya lebih tenang, lebih santai, kemudian mengalir, jadi tidak membayangkan atau dengan alur-alur kita itu sudah tidak, jadi lebih ke mengalir saja. Luar biasa. Lalu apa yang membuat panjenengan menilai seperti itu? Yang membuat menilai seperti itu ya, karena dalam berkomunikasi itu saya seperti kolaborasi yang sangat
baik gitu loh. Sebagai mitra saya, coachingnya juga Bu Siti itu bisa terbuka dirinya untuk menyampaikan hal-hal yang menurut beliau itu tidak perlu ditutup-tutupi. Jadi percaya penuh kepada saya sebagai coachnya. Biasa ya Bu Ferry ya. Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Nanti kalau memang sekiranya ada yang kurang, kita perbaiki bersama-sama. Jadi ada satu penilaian. Tapi dari keseluruhan sangat luar biasa, Bu Ferry sudah benar-benar memberikan perhatian yang luar biasa kepada Koci, sudah mendengarkan penuh, sudah memberikan pertanyaan pemantik yang luar biasa tadi ya. Ada satu hal saja untuk bukan kekurangan ya tadi itu perlu mungkin ditingkatkan dengan ketika menjadi coach mungkin di event yang lain ya untuk dengan coach yang lain. Jadi itu yang perlu dikembangkan dalam kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan bobot itu menggunakan bahasa yang mengarahkan solusi. Jadi bahasa panjenengan itu mungkin tidak semua orang kan bisa menerima ya Bu Ferry ya. Jadi mungkin dari bahasa yang disampaikan nanti lebih disederhanakan nanti supaya coach itu lebih aktif gitu ya dalam menyampaikan apa yang dirasa. Itu saja Bu Ferry itu bukan tidak benar, tapi apa yang disampaikan Bu Ferry tadi luar biasa, malah justru sangat luar biasanya itu mungkin bisa menjadi apa yang perlu dikembangkan ya dari Bu Ferry yang mungkin kan tidak semua coach itu dari apa ya sama ya dari dengan bahasa yang lebih sederhana lebih bisa diterima. Itu aja Bu Ferry. Lanjut tadi setelah apa yang saya sampaikan, apakah sudah sesuai dengan perasaannya Bu Ferry atau yang pikiran? Betul sekali Bu Devi. Jadi ya memang saya juga merasa mungkin ini kurang seperti menjadi kurang dekat begitu ya kalau nanti dirasakan oleh coach mungkin. Nah kemudian juga saya juga merasa terlalu aktif pengen segera menjawab gitu. Jadi kalau belum selesai ternyata pastinya saya juga rasanya pengen cepat menjawab gitu. Saking antusiasnya ya, saking benar-benar supaya coach itu bisa menemukan solusi dari masalahnya gitu ya Bu Ferry ya. Wah luar biasa nih. Lalu setelah tadi perjalanan coaching tadi Bu, itu kira-kira rencana tindak selanjutnya setelah itu apa Bu Ferry? Yang pasti saya akan terus berlatih ya Bu Devi ya, selain juga melihat video pengamatan dari teman-teman, kemudian saya juga pengen melakukan coaching ini dengan rekan sejawat yang ada di sekolah pastinya, karena mereka juga perlu mendapatkan ilmu ini, jadi mendiseminasikan ke mereka. Kemudian saya juga pengen mempraktekkan ini dengan anak-anak dan juga biar dilihat oleh teman-teman guru ini sehingga mereka juga melihat bagaimana proses coaching ini sebenarnya. Jadi ya berarti memang niatnya tujuannya sudah luar biasa nih. Nah dari diskusi kita tadi kira-kira apa yang sudah terbayangkan oleh Bu Ferry untuk meningkatkan performa yang mungkin masih dirasa kurang gitu ya Bu Ferry? Ya gimana? Yang jelas saya akan latihan Bu Devi. Mungkin saya akan banyak berlatih. Yaitu tadi dengan yang paling dekat dengan saya, rekan sejawat ataupun dengan siswa. Jadi karena itu juga akan menggali potensi dari mereka gitu untuk berlatih tadi. Jadi Bu Ferry juga merasa ya, jadi kita perlu berlatih untuk nanti kedepannya bisa lebih baik. Luar biasa loh Bu Ferry tadi yang sudah dilakukan ya dari rubrik yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Bu Ferry sudah mengikuti alurnya, Bu Ferry juga sudah memberikan motivasi kepada coaching. Ya nanti mudah-mudahan setelah kegiatan coaching kali ini, Bu Ferry bisa menjadi seorang coach yang luar biasa nantinya untuk coaching. Tentunya siapapun yang membutuhkan bantuan kita sebagai coach, Bu Ferry bisa menjalankan dengan senang hati dan bahagia. Begitu Bu Ferry, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi oleh Bu Ferry kepada saya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Devi sudah berkenan untuk mengamati saya, kemudian memberikan masukan dan juga umpan balik yang positif untuk perkembangan saya nantinya. Itu saja Bu Devi, saya sangat terima kasih sekali.
kasih kembali Bu Ferry juga atas kerjasamanya. Ternyata setelah materi kali ini, setelah saya supervisi tadi, Bu Ferry, mudah-mudahan nanti kita sama-sama menjadi coach yang bisa lebih baik untuk dibutuhkan orang lain. Terima kasih sekali lagi Bu Ferry. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.